zakat. Yang keempat, Orang murtad. yang kelima, Memberantas orang-orang yang mengaku nabi. yang terakhir, Pengumpulan ayat Al-Quran. pengumpulan ayat Al-Quran. Baik, terima kasih. Beri aplaus. Assalamualaikum. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam kegiatan pembelajaran. Di hari ini putra putri Bapak di kelas 75, adakah yang tidak hadir? Siapa? Siapa nak? Tidak. Sakit ya? Iya. Nah, baik. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, mari kita awali kegiatan kita dengan membaca doa. Ya, sekaligus kita doakan teman-teman kita yang pada hari ini tidak hadir dikarenakan sakit. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada teman-teman kita. Baik, untuk memulai kegiatan pembelajaran, silakan disiapkan dan dipimpin doanya oleh ketua kelas. Baik, Iqra wa doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Intai salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, alhamdulillah kita dipertemukan kembali untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Sekali lagi ya, dan tidak bosan-bosan Pak Alfi mengingatkan bahwasanya kita niatkan diri kita ketika menuntut ilmu itu mencari keridhaan Allah. Ya, bahwasanya kita datang ke sekolah ini semata-mata untuk mencari keridhaan Allah, sehingga nanti selain kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk bekal hidup kita, kita juga senantiasa mendapatkan kebarokah. Baik, pada pertemuan sebelumnya, ya, perkembangan Islam pada masa Rasulullah, baik itu di kota Mekah ataupun di Madinah. Nah, maka pada pertemuan kali ini akan kita lanjutkan
kegiatan pembelajaran kita tentang perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Ya. Nah, dari materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, apakah sudah dipahami semua? Alhamdulillah. Sudah dipahami ya? Maka jika materi tentang perkembangan Islam di kota Mekah dan kota Madinah semasa Rasulullah SAW sudah dipahami, maka pada pertemuan kali ini kita akan coba masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, ada yang tahu tidak apa yang dimaksud dengan Khulafaur Rasyidin? Belum ya? Baik, jika belum, Pak Alfi akan memberikan sedikit gambaran tentang materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, pertemuan kali ini kita akan coba mempelajari tentang bagaimana perkembangan Islam setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Maka kita akan menemukan satu materi tentang perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin ini adalah khalifah atau pemimpin yang melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW dalam memimpin umat Islam, dalam menjalankan roda pemerintahan. Nah, kemudian ada beberapa tujuan yang harus tercapai dalam kegiatan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Tujuan yang pertama yaitu setelah mempelajari materi ini diharapkan kalian bisa tahu apa pengertian dari Khulafaur Rasyidin. Kemudian tujuan yang berikutnya adalah kalian tahu ya, bisa menjelaskan bagaimana perkembangan Islam pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar yang merupakan khalifah pertama dalam Khulafaur Rasyidin. Dan yang terakhir, diharapkan setelah kegiatan pembelajaran ini kalian akan bisa menjelaskan tentang prestasi dan jasa-jasa Khalifah Abu Bakar selama beliau menjabat sebagai khalifah, selama beliau memimpin. Baik, sebagai pengawal dalam pembahasan materi ini, kalian akan menyimak video yang akan Pak Alfi tampilkan. Baik anak-anakku, simak video yang Pak Alfi tampilkan tentang perkembangan Islam pada masa Khalifah Abu Bakar Siddiq. Sepeninggal Rasulullah, kepemimpinan Islam digantikan oleh kepemimpinan Khalifah Rasyidin yang diawali oleh Sayyidina Abu Bakar selama 2 tahun dari 632 hingga 634 Masehi atau 11 hingga 13 Hijriah. Abu Bakar terpilih sebagai khalifah pertama menggantikan peran Rasulullah dalam memimpin negara dan umat Islam. Waktu itu, daerah kekuasaan Islam hampir mencakup seluruh semenanjung Arab. Sebagai khalifah pertama, Abu Bakar telah menorehkan sejarah besar dalam sejarah panjang peradaban Islam di dunia. Ia berperan dalam menyatukan kembali suku-suku yang berusaha melepaskan diri dari Islam pasca wafatnya Rasul. As-Siddiq juga berperan dalam pelestarian teks-teks tertulis dan menjaga kitab suci agama Islam Al-Quran serta perluasan wilayah kekuasaan Islam. Ketika di awal pemerintahannya terjadi sejumlah kekacauan dan pemberontakan. Hadis riwayat Ahmad.
Baik, setelah mengamati video yang ditampilkan di layar depan, ya, apa hasil pengamatan kalian? Ada yang bisa menjawab? Ya Pak, Ya boleh. Nah, Ridwan. menurut pengamatan saya terjadi banyak konflik setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Baik, luar biasa. Setelah Rasulullah meninggal dunia, ya berdasar pengamatan dari Ridwan, ketika Khalifah Abu Bakar memimpin terjadi banyak konflik. Baik, terima kasih. Setelah menyimak video pembelajaran tersebut, ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak, Ya, baik. Silakan Naibnu bertanya. bagaimana kondisi umat Islam ketika Khalifah Abu Bakar memimpin? Baik, bagaimana kondisi umat Islam ketika Khalifah Abu Bakar memimpin? Selain Naibnu, ada lagi terkait video pembelajaran yang sudah ditayangkan? Saya Pak, Ya, boleh. Silakan. apa saja prestasi yang dicapai oleh Apa saja prestasi yang sudah dicapai atau ditorehkan oleh Khalifah Abu Bakar? Setelah kalian mengamati video pembelajaran, maka kegiatan berikutnya kalian akan coba mencari informasi tambahan. Nah, mencari informasi tambahan ini akan kalian lakukan menggunakan sumber, ya, yang ada di meja kalian, yaitu sumber berdasarkan pada buku paket. Silakan cari informasi tentang perkembangan Islam masa Khalifah Abu Bakar Siddiq pada buku paket yang sudah tersedia. Silakan dicari informasi tambahannya, nah. Nah, dari pertanyaan yang muncul tadi, pertanyaan dari Naibnu, pertanyaan dari Madila, kalian akan coba menjawab. Ya, tadi Naibnu menanyakan tentang bagaimana perkembangan Islam di saat Khalifah Abu Bakar memimpin. Baik, dari pertanyaan Naibnu dan juga hasil pencarian informasi dari buku paket, ya, kalian akan coba menjawab pertanyaan tersebut. Siapa yang mau menjawab pertanyaan Naibnu? Saya Pak, Ya boleh. Nah, Fahri. saya membacakan dari pertanyaan dari Ibnu. Ya. Umat Islam banyak memberontak terhadap Khalifah Abu Bakar Siddiq. Ya. Satu, ada yang tolak mau membayar zakat. Ya. Dua, ada yang murtad. Ya. Tiga, ada yang mengaku menjadi nabi. Ya, baik, terima kasih Napahri. Napahri mencoba menjawab pertanyaan dari Naibnu. Bagaimana kondisi umat Islam, ya, di bawah kepemimpinan Khalifah Abu Bakar Siddiq? Jawaban Napahri, kondisi umat Islam pada masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar, ya, banyak terjadi pemberontakan. Ada yang tidak mau membayar zakat, ada yang kembali murtad, dan juga ada yang mengaku-ngaku menjadi nabi, ya, sepeninggal Rasulullah SAW meninggal dunia. Kalian menyimak video pembelajaran, kemudian kalian mencari informasi tambahan di buku. Kegiatan selanjutnya kita akan coba, ya, membagi kelas ini ke dalam 4 kelompok. Ya, kita bagi kelas kita ke dalam 4 kelompok. Baik. Satu lagi bedanya. Setelah kalian dibagi menjadi 4 kelompok, coba diskusikan dengan masing-masing kelompok pertanyaan-pertanyaan berikut. Dicatat ya pertanyaannya. Baik, yang pertama,
bagaimana proses terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Yang kedua, mengapa terjadi pemberontakan pada masa tersebut? Yang ketiga, prestasi apa sajakah yang dicapai oleh Abu Bakar As-Siddiq saat menjadi khalifah? Dan yang keempat, bandingkan antara kondisi umat Islam pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dengan kondisi umat Islam pada zaman sekarang. Diskusikan bersama kelompok kalian, dan dari tiap-tiap kelompok akan mencoba menjawab satu pertanyaan yang akan ditanggapi oleh kelompok lainnya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 3. Saya Pak. Ya, boleh. Pak, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Ya. Yang pertama, perluasan wilayah Islam. Ya, prestasi Khalifah Abu Bakar Siddiq ya. Yang pertama, Perluasan wilayah Islam. kemudian yang kedua, Perbaikan soal sosial. sosial. Ya, perbaikan sosial. Kemudian yang ketiga, Yang ketiga, memberantas orang yang tidak membayar zakat. yang keempat, Orang murtad. yang kelima, Memberantas orang-orang yang mengaku nabi. yang terakhir, Pengumpulan ayat Al-Quran. pengumpulan ayat Al-Quran. Baik, terima kasih. Beri aplaus. Setelah kalian menemukan jawaban dari pertanyaan hasil diskusi tiap-tiap kelompok, maka jawaban tersebut silakan dikumpulkan ke depan, akan kita pajang di depan kelas. Silakan dikumpulkan hasil diskusi kelompoknya. Ya. Satu orang, silakan perwakilan. Dimulai dari menyimak video pembelajaran, kemudian mencari informasi tambahan di buku, kemudian mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada, maka kita sampai pada tahapan akhir kegiatan pembelajaran. Namun sebelum kita tutup kegiatan pembelajaran, coba Pak Alfian minta perwakilan satu orang siswa atau siswi dari kelas ini untuk merefleksikan hasil dari kegiatan pembelajaran. Boleh, Nah Ibnu? Setelah mempelajari materi ini, saya jadi tahu tentang perkembangan Islam pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar. Baik, terima kasih. Hasil refleksi salah satu peserta didik di kelas ini, ya, Nah Ibnu, menyebutkan bahwasanya setelah mempelajari materi pada pertemuan kali ini, melalui menyimak tayangan video, mencari informasi tambahan dan diskusi, Nah Ibnu jadi tahu bagaimana perkembangan agama Islam di bawah kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Baik, terima kasih banyak Pak Alfian ucapkan untuk kelas 75. Tidak lupa Pak Alfian mengingatkan kembali untuk belajar, membuka materi, membaca kembali, dan mencari informasi-informasi tambahan lainnya, baik itu melalui channel YouTube maupun buku-buku literasi tentang perkembangan Islam pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sebagai penambah pengetahuan bagi kalian. Dan tidak lupa, ya, tugas untuk kalian lakukan di rumah, ya, cari informasi tentang perkembangan Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab.
Ya, karena pada pertemuan berikutnya kita akan membahas materi perkembangan Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Nah, sebelum materi tersebut dipelajari pada pertemuan berikutnya, maka tugas kalian di rumah mencari informasi tentang perkembangan Islam masa Khalifah Umar bin Khattab. Baik, terima kasih Pak Alfian ucapkan atas perhatiannya. Kita tutup kegiatan pembelajaran ini dengan pembacaan doa. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Mengakhiri pembelajaran, kita tutup dengan doa. Baik, ikra wa doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika